Bayangkan ketika seorang istri sedang hamil besar, penuh harapan akan kasih sayang dari suami. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Suami pulang bukan untuk membawa kebahagiaan, melainkan menggandeng gundiknya masuk ke rumah tanpa rasa malu sedikit pun. Yang lebih menyakitkan, mertua yang seharusnya membela malah berdiri di pihak suami, seolah aku tidak berarti apa-apa. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi pada Anda? Inilah kisahku, kisah seorang istri yang dikhianati, namun akhirnya berbalik membuktikan siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah mewah ini. Sebelum lanjut ke kisah selengkapnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Bagi siapa saja yang sudah mendukung channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan umur panjang penuh keberkahan. Amin. Bayangkan, di saat seorang perempuan sedang hamil besar, menanti hadirnya buah hati pertama, ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Itulah yang kualami. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh ketenangan. Aku duduk di ruang tamu rumah mewahku, memandangi setiap sudut ruangan yang seolah menyimpan banyak cerita. Perutku kian membesar. Setiap tendangan kecil dari janin dalam rahimku menjadi penghibur di tengah kesepian. Aku menanti suamiku pulang, berharap ia datang membawa kabar gembira atau setidaknya sebuah perhatian kecil untukku dan calon anak kami. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Pintu rumah terbuka dan langkah kaki yang selama ini kuharap-harap terdengar, kini membawa luka. Suamiku masuk bukan dengan wajah penuh kasih sayang, melainkan dengan seorang perempuan di sampingnya. Seorang gundik dengan senyum penuh kemenangan. Perempuan itu berjalan masuk ke rumahku, seakan rumah ini adalah miliknya. Aku terdiam, tubuhku gemetar, antara marah, sakit hati, dan tidak percaya. Bagaimana bisa seorang suami membawa perempuan lain ke rumah saat istrinya sedang mengandung anaknya? Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga, bercampur dengan rasa sesak di dada. Aku menoleh berharap ada seseorang yang membelaku. Mataku mencari sosok mertuaku yang sedang duduk di kursi dekat pintu. Dalam hatiku, aku berdoa, semoga beliau menegur anaknya, menegakkan kebenaran, dan membelaku sebagai menantunya. Tapi harapanku sirna dalam sekejap. Mertua yang selama ini kupanggil ibu justru berdiri dan menepuk bahu anak lelakinya. Dengan nada tenang, ia berkata, "Sudahlah, jangan ribut. Suami itu butuh hiburan. Kamu sebagai istri seharusnya bisa lebih sabar." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Di hadapanku, suami dan gundiknya tersenyum sinis. Aku yang sedang hamil justru dianggap sebagai penghalang, bukan pasangan yang harus dijaga. Malam itu, aku menangis dalam diam. Air mata mengalir deras, namun aku memilih bungkam. Tidak ada yang membelaku, tidak ada yang peduli pada hatiku. Tapi dalam keheningan malam, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya diam. Aku tidak akan selamanya diinjak dan direndahkan. Akan ada saatnya aku menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah ini. Aku tahu waktunya belum tiba, tapi hatiku sudah menyusun rencana. Aku hanya menunggu momen yang tepat. 2 hari, hanya 2 hari saja, sebelum segalanya berbalik arah. Hari berikutnya, suasana rumah masih terasa tegang. Pikiranku dipenuhi rasa sakit dan amarah. Namun aku berusaha menahan diri demi janin yang kucintai. Kupikir mungkin ini hanya kebetulan, sebuah kesalahan sesaat. Ternyata aku salah. Pagi itu, seperti biasa aku menyiapkan sarapan. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka dengan sengaja keras. Aku menoleh dan hatiku kembali hancur. Suamiku kembali masuk ke rumah, lagi-lagi bersama perempuan itu.
Gundik yang sama, dengan senyum yang kini terlihat lebih mengejek, melangkah masuk, seakan rumah ini adalah haknya. Aku menegakkan punggung, mencoba terlihat tegar, namun rasa sakitnya begitu nyata. Ia bahkan menatapku seolah menantang. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, suamiku tidak menoleh kepadaku. Kata-katanya dingin, "Ini rumah kita. Jangan bersikap seolah kamu sendirian di sini." Aku ingin berteriak, ingin memprotes, ingin menuntut keadilan. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, suara mertua terdengar dari ruang tamu. Dengan tenang, hampir tanpa emosi, beliau berkata, "Sudahlah, jangan buat suasana tidak nyaman. Anak saya berhak melakukan apa yang dia mau. Kamu sebagai istri harus sabar dan menerima kenyataan." Aku terdiam. Kata-kata itu seakan menebalkan luka di hatiku. Ibu mertuaku membela suamiku. Bukan aku. Aku yang sedang mengandung anaknya dianggap penghalang bagi kebahagiaan sang anak. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap perutku yang kian membesar. Aku merasa rapuh, terperangkap dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Suami dan gundiknya bebas bergerak di ruang yang sama, sementara aku hanya bisa menelan air mata. Namun di tengah kesedihan itu, tekadku mulai tumbuh. Aku menyadari satu hal. Ketenangan bukan berarti pasrah. Kesabaran bukan berarti tunduk. Aku mulai merencanakan langkahku dengan hati-hati. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Hanya 2 hari lagi. 2 hari sebelum segalanya berubah. Aku membayangkan momen saat aku akan mengambil alih situasi. Saat aku menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah ini. Rasa sakit yang kuterima akan berubah menjadi kekuatan. 2 hari itu akan menjadi saksi bahwa keadilan, meski terlambat, tetap bisa ditegakkan. Aku menarik napas panjang. Meski hati penuh luka, aku meneguhkan diri. 2 hari lagi, aku akan bertindak. Dan saat itu tiba, tak seorang pun, termasuk suami dan mertua, akan menduga siapa yang memegang kendali sebenarnya. 2 hari itu terasa seperti penantian yang panjangnya tak tertahankan. Setiap detik bagiku adalah latihan kesabaran. Aku menyusun rencana dengan hati-hati, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa membuat niatku gagal. Aku tahu, saat yang tepat akan segera tiba. Pagi itu, suasana rumah tampak normal. Suamiku dan gundiknya masih merasa nyaman, percaya bahwa mereka memegang kendali. Aku menyambut mereka dengan senyum tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik senyum itu, hatiku membara. Saat mereka mulai berbicara dan bergurau di ruang tamu, aku menahan diri sejenak. Lalu, dengan suara tegas tapi tenang, aku berkata, "Cukup. Kalian berdua harus keluar dari rumah ini sekarang juga." Suami menatapku dengan terkejut, matanya membelalak. Gundik di sisinya menahan tawa sinis. Tidak percaya dengan apa yang baru saja terdengar. Aku melangkah mendekat, memastikan kata-kataku terdengar jelas. "Ini rumah saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun merusak ketenangan rumah saya, terutama saat saya sedang mengandung anak Anda." Mereka tercengang. Suami mencoba membalas. Suaranya meninggi. "Berani sekali kamu melakukan ini. Ini rumah anakku. Kamu tidak bisa mengusir kami seenaknya." Aku menatapnya tanpa ragu, menahan amarah yang menggelegak. Lalu, dengan tenang, aku mengeluarkan dokumen kepemilikan. Rumah bukti bahwa rumah mewah ini adalah milikku, bukan milik suami maupun mertua. Keheningan seketika menyelimuti ruang tamu. Suami, gundik, bahkan mertua terdiam memandang dokumen di tanganku. Ekspresi mereka berubah dari marah menjadi kaget, kemudian tak berdaya. Semua perhitungan mereka runtuh dalam hitungan detik. Aku melangkah ke arah pintu, membuka kuncinya, dan berkata tegas, "Keluar sekarang juga. Rumah ini milik saya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghalangi saya." Gundik mencoba melawan. Suami membentak,
Mertua mencoba menegur, tapi semuanya sia. Aku memegang kendali penuh, dan kali ini tidak ada yang bisa menandingi ketegasanku. Saat mereka akhirnya meninggalkan rumah, aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah yang dulunya terasa penuh luka kini menjadi simbol kekuatan dan keadilan yang baru. Air mata campur bahagia dan lega jatuh di pipiku. Aku berhasil membalikkan keadaan, membuktikan bahwa ketenangan dan kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di kursi ruang tamu, menarik napas panjang dan tersenyum. 2 hari yang penuh tekanan telah berbuah kemenangan. Aku tahu, ini baru permulaan, masih banyak yang harus dihadapi. Tapi satu hal sudah pasti, aku adalah penguasa rumah ini, bukan siapapun yang dulu mencoba menaklukkanku. Beberapa jam setelah pengusiran itu, rumah terasa hening. Hening yang tidak menakutkan, melainkan memberi ruang bagiku untuk bernapas lega. Namun di luar sana, suami dan mertua masih berkumpul, membicarakan langkah balasan yang mereka anggap wajar. Mereka tidak menyadari bahwa permainan kali ini sudah berpindah ke tanganku. Aku duduk di ruang tamu, menatap setiap sudut rumah yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Setiap furnitur, setiap lukisan, bahkan setiap pintu, semua adalah simbol kekuasaanku, bukan milik suami maupun mertua. Aku menyadari 2 hari terakhir ini bukan hanya tentang mengusir mereka, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa seorang istri yang dikhianati bisa bangkit dengan tegas dan penuh strategi. Malam itu, aku menyalakan lampu-lampu rumah satu persatu. Cahaya hangat memantul di dinding dan lantai, menciptakan aura kemenangan. Aku membayangkan wajah suami dan mertua yang mungkin kini masih merencanakan pembalasan. Mereka tidak tahu, strategi mereka terlalu lambat. Aku selalu 2 langkah di depan. Aku membuka lembar dokumen penting yang menunjukkan seluruh kepemilikan rumah, sertifikat, dan bukti pembayaran. Semua tertulis dengan rapi, lengkap, dan sah di mata hukum. Ini bukan sekadar bukti, ini adalah kekuatan. Suami dan mertua yang selama ini merasa berkuasa, kini tak memiliki apa-apa untuk membalas. Mereka hanya bisa menelan kenyataan pahit bahwa rumah yang mereka anggap milik mereka adalah milikku. Dengan tenang, aku mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Tidak ada emosi buta, tidak ada tindakan tergesa-gesa. Semua akan terjadi dengan elegan, tapi tegas. Aku menyadari satu hal, pembalasan sejati bukan tentang marah atau membalas secara kasar, tapi tentang menunjukkan superioritas dengan cara yang tak terduga. Aku tersenyum tipis. 2 hari yang lalu, aku merasa lemah, tersakiti, dan tidak berdaya. Kini, semua itu berubah. Aku bukan lagi korban, melainkan pengendali permainan. Rumah mewah ini adalah simbol kekuatan dan kebenaran yang kupegang erat. Malam itu, aku menutup jendela dan duduk di kursi favoritku. Aku menatap langit-langit rumah, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati, segalanya akan berubah. Dan aku yang akan menentukan bagaimana kemenangan ini baru awal. Plot twist sesungguhnya akan segera terungkap. Suami dan mertua tidak menyangka bahwa mereka telah berada dalam kendali orang yang selama ini mereka remehkan. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan belajar bahwa kesalahan mereka bukan hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga memberi kekuatan luar biasa bagi orang yang pernah mereka rendahkan. Beberapa hari setelah pengusiran itu, ketegangan semakin terasa di luar rumah. Suami dan mertua tampak gelisah, berjalan mondar-mandir, berbicara dengan nada marah dan frustasi. Mereka percaya, dengan tekanan dan ancaman, aku akan menyerah. Namun mereka salah besar. Pagi itu,
Aku memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Tanpa rasa takut, aku membuka pintu depan dan menatap wajah-wajah yang penuh kemarahan itu. Suami mencoba bersuara tinggi, menuntut, namun aku menatapnya dengan tenang, penuh keyakinan. Sudah cukup, kataku tegas. Rumah ini milik saya sepenuhnya. Tidak ada satupun dari kalian yang memiliki hak untuk mengatur atau mendatangkan orang lain ke sini. Semua yang kalian anggap milik bersama ternyata berada di bawah kendaliku. Mertua mencoba menyela, membantah dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin? Kami yang membangun ini. Kamu tidak berhak mengusir anakku dan wanita itu. Aku tersenyum tipis, menarik dokumen kepemilikan rumah dari tas. Sertifikat, bukti pembayaran, dan dokumen resmi lain kuletakkan di meja depan mereka. Mata mereka membesar, kaget, dan tak percaya. Suami mencoba meraih dokumen itu, namun aku menahan dengan tangan tegap. Ini semua sah secara hukum. Kalian tidak memiliki dasar untuk menentang. Semua yang kalian pikir milik kalian sebenarnya milikku, tegasku. Sejenak, suasana hening. Tak ada yang berani bersuara. Gundik yang biasanya percaya diri, kini hanya bisa menatapku dengan mulut ternganga, menyadari posisinya tidak lagi aman. Mertua terlihat pucat, tak tahu harus melakukan apa. Sementara suami hanya bisa menelan kata-kata, marah, namun tak berdaya. Aku melangkah ke tengah ruang tamu, menegaskan dominasi yang selama ini mereka abaikan. Kalian boleh marah, boleh menuntut, tapi fakta tetap fakta. Rumah ini milikku, dan aku yang menentukan siapa yang boleh masuk dan keluar. Suasana mencapai puncaknya. Emosi mereka memuncak, namun tidak ada satupun yang bisa melawan fakta yang kupegang. Aku tahu, kemenangan ini bukan hanya tentang rumah, tetapi juga tentang harga diri dan martabat yang selama ini diinjak. Aku menutup percakapan itu dengan langkah mantap, menatap mereka dengan pandangan penuh tekad. Mereka keluar dari rumah, tapi kini mereka sadar. Mereka menghadapi seseorang yang bukan lagi korban, melainkan pengendali permainan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap cahaya lampu yang hangat, dan merasakan kepuasan yang aneh, namun membebaskan. Rumah mewah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi simbol kekuatan, strategi, dan keberanian seorang istri yang menolak diinjak oleh pengkhianatan. Aku tahu, ini baru permulaan. Suami dan mertua mungkin masih merencanakan sesuatu, tapi satu hal pasti, mereka telah kehilangan kendali. Dan saatnya, aku menentukan langkah berikutnya, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Hari-hari berikutnya, aku menyadari bahwa kemenangan atas rumah hanyalah permulaan. Suami dan mertua masih berusaha mencari celah untuk membalas. Mereka merasa dipermalukan, dan ego mereka terluka. Namun aku tidak lagi menjadi korban yang pasif. Kali ini, aku mengambil inisiatif untuk mengatur strategi pembalasan yang lebih terukur dan menyakitkan bagi mereka, tanpa harus kehilangan kontrol. Aku mulai dengan menghadapi mereka secara langsung, menunjukkan bahwa setiap langkah mereka bisa kuantisipasi. Suami mencoba masuk ke rumah dengan nada menuntut, menekanku secara verbal. Mertua berdiri di belakangnya, seakan memberikan dukungan penuh, mengira intimidasi mereka bisa membuatku menyerah. Namun, aku tetap tenang. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin saya, ucapku tegas. Kalian mengira dengan marah dan menuntut bisa menaklukkan saya. Tapi kalian salah. Kalian tidak memahami satu hal. Rumah ini milik saya, dan saya yang menentukan siapa yang berhak berada di dalamnya. Suami berusaha bersuara lebih keras, tapi kali ini suaranya pecah oleh ketegasan dan keyakinanku. Gundik yang biasanya percaya diri, kini hanya berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat dan gemetar. Mertua mencoba memprotes, namun mereka semua tercengang ketika aku membuka dokumen-dokumen kepemilikan rumah, sertifikat, bukti pembayaran, semua tercatat resmi atas namaku. Aku menatap mereka
satu persatu. Semua yang kalian kira milik kalian hanyalah ilusi. Semua ini berada di bawah kendali saya. Dan mulai sekarang, setiap tindakan kalian akan saya tentukan konsekuensinya. Keheningan menyelimuti rumah. Mereka sadar, mereka tak memiliki alat untuk membalas. Semua rencana mereka runtuh. Suami dan mertua hanya bisa menatapku dengan campuran marah, frustasi, dan tak percaya. Aku melangkah lebih jauh. Aku mulai membatasi akses mereka, memastikan setiap langkah mereka di rumah ini terkontrol. Gundik yang semula menyombongkan diri, kini harus menahan diri. Suami yang egois, kini menelan kata-kata dan menyadari bahwa mereka tak lagi memegang kendali. Dalam hati, aku tersenyum. Pembalasan sejati bukanlah dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan strategi yang tepat dan fakta yang tak terbantahkan. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol kekuatan, keberanian, dan harga diri yang tidak boleh diinjak. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap rumah yang kini menjadi bentengku. Aku tahu, puncak konflik belum selesai. Namun satu hal jelas, aku telah membalikkan keadaan. Mereka mulai belajar bahwa seorang istri yang dikhianati bisa bangkit, dan kekuatan yang muncul dari kesabaran dan strategi lebih menakutkan daripada kemarahan yang tak terkendali. Aku menutup malam dengan rasa puas, menanti langkah selanjutnya. Suami dan mertua mungkin masih menyusun rencana, tapi kini mereka sudah berada dalam kendaliku. Dan saat klimaks cerita tiba, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar menguasai apapun di rumah ini. Hari itu, aku menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk menuntaskan semua konflik. Suami dan mertua masih percaya bahwa mereka bisa mengendalikan situasi. Namun mereka sama sekali tidak menyadari bahwa semua langkah mereka sudah kubaca dan kurencanakan. Kini saatnya menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Pagi itu, aku menyiapkan dokumen-dokumen penting, termasuk bukti kepemilikan rumah, sertifikat resmi, dan dokumen keuangan yang menunjukkan bahwa seluruh aset berada di bawah namaku. Aku menempatkannya di meja ruang tamu agar terlihat jelas bagi siapapun yang menatap. Suami dan mertua datang, masih dengan sikap arogan, berusaha menegaskan dominasi mereka. Gundik yang selama ini merasa aman di dekat suami, kini tampak gugup. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap mereka satu persatu, dan mulai berbicara dengan suara tegas namun tenang. Cukup. Semua yang kalian anggap milik kalian adalah salah. Rumah ini, semua aset di dalamnya, berada di bawah kendali saya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menentukan siapa yang berhak berada di sini. Mata mereka membesar. Suami mencoba berbicara, namun suaranya pecah oleh ketegasan dan keyakinanku. Mertua tampak terpaku. Wajahnya pucat, tidak mampu menemukan kata-kata untuk membantah. Gundik hanya bisa menunduk, menyadari bahwa posisinya tidak lagi aman. Aku melangkah lebih dekat, menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikan rumah. Lihatlah, ini semua sah secara hukum. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menolak fakta ini. Dan mulai sekarang, setiap langkah kalian di rumah ini akan saya tentukan. Tidak ada kompromi. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang sadar bahwa mereka benar-benar kalah. Tidak ada amarah yang bisa mengubah fakta. Tidak ada intimidasi yang bisa menggoyahkan kekuasaan yang kini ada di tanganku. Aku, yang dulu tersakiti, kini berdiri sebagai pengendali penuh rumah ini. Aku menatap suami, kemudian mertua, dan mengucapkan kalimat yang membuat mereka benar-benar runtuh. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol harga diri dan kekuatan. Kalian meremehkan saya, mengira saya lemah. Tapi sekarang, kalian melihat kenyataan. Semua yang kalian lakukan, semua rencana kalian, tidak ada artinya
di hadapan kebenaran dan kekuatan saya. Mereka hanya bisa menunduk, terdiam, menyadari kekalahan yang tidak bisa diubah. Gundik, yang selama ini percaya diri, kini pergi tanpa sepatah kata. Suami menelan amarahnya. Mertua hanya bisa berdiri terpaku. Rumah yang dulu penuh konflik, kini menjadi benteng kemenangan bagiku. Aku menarik napas panjang, menatap rumah mewah yang kini sepenuhnya berada di tanganku. Semua luka, semua pengkhianatan, kini berubah menjadi kekuatan. Dan aku tahu, puncak pembalasan ini bukan hanya tentang mengusir mereka, tapi tentang membuktikan bahwa seorang istri, meski dikhianati, bisa bangkit dengan tegas, elegan, dan tak terbantahkan. Setelah semua konflik usai, rumah yang dulunya menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi simbol kekuatan dan kemenangan. Suami, mertua, dan Gundik yang pernah menyepelekan aku, kini tidak lagi memiliki tempat di rumah ini. Mereka pergi, meninggalkan aku dengan ketenangan yang baru ditemukan, dan dengan bayi yang akan segera hadir. Sebagai bukti cinta dan keberanian yang tak tergoyahkan, aku duduk di ruang tamu, menatap setiap sudut rumah yang kini terasa aman dan hangat. Semua yang terjadi mengajarkanku satu hal penting. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan orang lain secara kasar, tetapi kemampuan untuk tetap tegar, bersabar, dan bertindak dengan strategi yang tepat. Aku pernah terluka, tapi luka itu kini menjadi pelajaran dan energi untuk bangkit. Malam itu, aku menyalakan lampu di seluruh rumah. Cahaya hangatnya memantul di dinding dan lantai, menciptakan aura kemenangan. Aku tersenyum sendiri, membayangkan masa depan yang akan kulalui bersama anakku. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol martabat, ketegasan, dan keberanian yang tidak boleh pernah diremehkan. Aku menyadari bahwa hidup kadang memberi ujian yang terasa berat dan tidak adil. Namun semua itu bisa diubah menjadi kekuatan jika kita tetap percaya pada diri sendiri, tidak menyerah pada keadaan, dan berani mengambil keputusan yang tepat. Kini aku berdiri di puncak kemenangan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pengendali takdirku sendiri. Pesan yang ingin kusampaikan kepada semua yang mendengar kisah ini adalah: jangan pernah meremehkan diri sendiri. Ketika seseorang mengkhianati, menginjak harga diri, atau mencoba mengambil hak Anda, ingatlah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit. Kesabaran, ketegasan, dan strategi bisa mengubah keadaan paling buruk menjadi kemenangan yang tak terbantahkan. Dan kepada semua yang menonton cerita ini, semoga Anda selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian, kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran dalam hidup. Ingatlah, bahkan di saat tersulit sekalipun, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan menjadi kemenangan yang gemilang. Dengan itu, kisah ini berakhir bukan dengan luka, tetapi dengan kemenangan, pembelajaran, dan inspirasi bahwa seorang perempuan yang dikhianati bisa bangkit, mengendalikan takdir, dan membuktikan siapa yang sesungguhnya berkuasa.